Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini masih ada ya? Atau ini yang pertama di pagi ini? Ada. Ini yang pertama. Oh, oke. Tidak ada yang mengantuk. Yang mengantuk angkat tangan. Oke. Jadi kita mau praktikum. Jadi saya akan membawakan pengantarnya ya. Praktikum mikrobiologi. Ada 5 hal penting yang ada 4 lah yang kita mau bicarakan. Yang pertama, apa sih tujuan kita masuk ke praktikum mikrobiologi? Ya. Kemudian tata tertib, kemudian prosedur yang secara teori bagaimana akan kita jelaskan. Kemudian apa yang akan kalian lakukan di lab dan lain-lain ya. Siapa yang tahu di sini? Apa tujuan kita ada mengikuti praktikum kardiologi? Saya tunjuk ya. Ayo. Untuk mengetahui tujuan praktikum mikrobiologi, Dok. Untuk mengetahui Untuk mengetahui mikroorganisme. Kurang tepat. Tes. Jadi tujuan praktikum mikrobiologi hari ini itu untuk melihat sebelum memulai segala sesuatu, kita harus tahu tujuan akhir kita apa, ya. Kalau kita lari, kita kan tahu finishnya di mana, ya. Finishnya 100 meter atau finishnya 400 meter. Jadi kita menyesuaikan tubuh kita dengan finish, ya. Next. Next saya, next. Nah, ini tujuan praktikum mikrobiologi pada kardiologi ini hanya 2 ini ya. Untuk bisa membedakan Staphylococcus dan Streptococcus. Itu saja tujuan intinya. Khusus kardiologi. Jadi kardiologi kan di dalam situ ada penyakit endokarditis yang disebabkan oleh kuman. Nah, inilah kumannya yang paling sering menyebabkan endokarditis. Ya. Jadi 2 kuman ini menyebabkan endokarditis. Bagaimana bisa membedakan ini? Ya. Staphylococcus dan Streptococcus. Next. Staphylococcus ada 2. Aureus dan epidermidis. Jadi sebenarnya banyak ya. Tapi fokus kita sama 2 ini saja. Next. Ini gambarannya Staphylococcus aureus. Jadi saya mau tanya dulu, apa itu Staphylococcus? Staphylococcus aureus itu adalah Staphylococcus yang morfologinya seperti
Yang saya tanya Staphylo itu apa? Kan ada Strepto, ada Staphylo. Staphylo itu bakteri yang berbentuk seperti koloni, yang mana koloninya itu seperti buah anggur, Dok. Ya, jadi itu ya. Kita membedakan pertama itu dari bentuk koloninya. Bentuk koloninya seperti ini ya. Jadi di dalam sediaan itu dia bergerombol seperti anggur ya. Secara lebih besar lagi bentuknya seperti ini. Tapi ini tidak bisa langsung dipercaya bahwa bentuk seperti ini pastilah Staphylococcus. Ini hanya sekilas saja ya. Next. Ini Staphylococcus epidermidis. Jadi sediaannya jaran-jaran, tapi kalau kita lihat bentuknya juga mirip anggur ya. Next. Streptococcus yang kita pelajari ada 3, viridans dan pyogenes dan pneumonia. Jadi next. Bentuknya mirip anggur, mirip rantai ya. Seperti itu. Jadi strepto itu mirip rantai. Seperti itu. Next. Yang tadi itu viridans, kalau yang ini Streptococcus pyogenes ya. Ini seperti anggur juga. Next. Nah, ini pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Mirip dengan anggur, mirip dengan rantai tapi pendek-pendek. Oke, next. Nah, ini tata tertib sedikit saya jelaskan. Sebelum, sementara, dan setelah. Next. Jadi diharapkan sebelum masuk lab sudah tahu sedikit ilmu dasar ya tentang lab. Jadi nanti ada mungkin respon dari asisten. Kemudian ada pretest. Next. Jadi ada peralatan yang sudah diperlukan dan disyaratkan untuk masuk lab. Next. Sementara ujian harus punya identitas ya. Ya, seperti itu. Kemudian penampilan harus baik karena penampilan dokter dengan bukan dokter itu beda ya. Jadi kalau protes dengan hal itu enggak usah jadi dokter. Jadi misalnya kenapa dokter enggak bisa gondrong? Nah, itu enggak bisa dipertanyakan kalau di Indonesia. Maksudnya selama pendidikan. Nanti kalau kamu sudah selesai mau gondrong kayak bagaimana terserah ya. Tapi pada saat pendidikan tidak boleh, itu dari dulu seperti itu. Oke, next. Ini salah diantaranya yaitu kuku tidak boleh panjang dan harus pakai jas lab pas masuk ya. Next. Ini sikapnya harus baik. Peralatan bawa secukupnya, tidak usah bawa tas ke dalam lab. Kemudian bersikap tertib, bersih, ya, tidak boleh ribut. Kemudian harus bisa membedakan sampah. Sampah medis dengan sampah non medis itu beda, ya. Jadi kalau misalnya ada kayak bakteri, sediaan bakteri yang sampah yang mengandung darah atau harus dibuang ke sampah medis, tempat sampah medis. Kalau yang selain itu harus dibuang ke sampah biasa, tempat sampah biasa ya. Kemudian tidak boleh main-main ya. Kemudian tidak boleh makan dan minum di dalam lab. Kenapa? Karena lab itu banyak kontaminasi bakteri. Kalau kita makan dan minum di situ, maka kita bisa mengkonsumsi bakteri tersebut. Itu untuk keamanan kita juga, ya. Kemudian kalau pakai nanti sengkelit untuk mengambil bakteri harus selalu disterilkan setelah dipakai. Disterilkan dengan cara dibakar, ya. Kemudian membawa diktat suplemen praktikum. Next.
Ini ke food dan drink ini tidak boleh termasuk asisten ya. Jadi kalau mau makan harus di dalam kantor, tidak boleh di dalam lab. Kan kita tahu batas-batasnya. Daftar itu apa, kantor itu apa. Oke? Next. Setelah lab akan ada post test. Kembalikan bahan. Kalau memang diambil dari suatu tempat, kembalikan ke tempatnya. Kemudian mikroskop harus dibersihkan. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum keluar dari lab. Karena apa yang kalian pegang itu mengandung bakteri yang patogen. Jadi kalau kalian lupa cuci tangan pakai sabun, bisa saja nanti kena penyakit dan akhirnya tidak bisa masuk gara-gara sakit. Jadi itu harus ya, harus cuci tangan setelah masuk ke dalam lab. Oke? Next. Nah, ini prosedur. Sudah ada, sebenarnya ini harus isolasi ya, tapi karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita langsung ke tahap identifikasi saja ya. Next. Untuk identifikasi bakteri ada beberapa macam. Yang pertama itu biasanya tes gram dulu, tes gram. Apakah dia positif atau negatif ya. Kemudian kita bisa lihat di koloninya, bentuk koloninya bagaimana. Kemudian kita melakukan tes biokimia ya. Kayak begitu. Jadi ada tes biokimia itu banyak sekali tes biokimia, tapi yang kita pakai di sini hanya beberapa. Mungkin yang intinya itu hanya 5 sedikit. Kemudian yang lain ada juga banyak sekali kalau mau diuraikan semua. Oke, next. Ini ada 4 tes biokimia yang paling sering digunakan dan harus ditahu. Ya, katalase tes, hemolisis, tes hemolisis, koagulase tes, dan tes sensitivitas antibiotik. Next. Nah, ini ada gambar tes katalase ya. Jadi ini gambarnya. Yang positif itu dia menghasilkan udara. Yang negatif dia tidak menghasilkan udara. Jadi ada 2 macam, di slide dan di tabung. Dua-duanya sama. Yang positif menghasilkan udara, gelembung udara. Yang negatif tidak. Bagaimana prinsipnya? Next. Jadi bakteri yang menghasilkan yang katalasenya positif itu adalah bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Jadi enzim katalase ini akan menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan O2. O2 itu gas. Itulah yang tadi kita lihat. Jadi 3% H2O2 diteteskan pada slide yang mengandung bakteri. 10 detik kemudian akan timbul gelembung udara. Nah ini, seperti itu, gelembung udara. Next. Nah ini hemolisis adalah yang kedua yang perlu kita tahu. Jadi hemolisis itu bagaimana kemampuan dari bakteri untuk memecahkan sel darah. Jadi kalau bakteri masuk ke dalam tubuh, dia akan ketemu sel darah. Kalau misalnya dia memiliki sifat bisa hemolisis, berarti sel darah kita bisa terpecah. Seperti itu. Nah ini dicobakan di agar plate. Ini namanya agar plate. Agar plate ini dicampur dengan darah domba, ya.
Darah domba dicampur, awalnya merah, kemudian ditanam bakterinya. Bakteri yang tertanam akan memberikan sifat-sifat yang berbeda tergantung sifat hemolisisnya. Jadi ada bakteri yang memberikan beta hemolisis, sifat beta hemolisis, alfa hemolisis, dan gamma hemolisis. Jadi kita lihat di sini, beta hemolisis itu kuning sekali ya, seperti itu. Kalau alfa hemolisis seperti ada kehijauan, ya, itu sifatnya. Kalau gamma hemolisis artinya dia tidak menghemolisis. Nah, kita lihat di sini, beta hemolisis adalah complete hemolisis. Jadi dia melisiskan darah secara sempurna. Kalau alfa hemolisis cuma sebagian saja, makanya dia tidak terlalu kuning. Kalau gamma tidak ada sama sekali. Next. Nah, ini tes koagulase. Tes ketiga. Koagulase itu maksudnya bakteri tersebut bisa menggumpalkan sesuatu atau tidak, menggumpalkan darah atau tidak, ya. Jadi ada bakteri yang mengandung enzim koagulase. Jadi kalau dia mengandung koagulase, kalau dia bertemu dengan plasma darah, fibrinogen dari plasma tersebut akan berubah menjadi fibrin. Diubah jadi fibrin sehingga dia menggumpal seperti ini. Jadi positif dan negatif, ya. Jadi kita campur saja isolat bakteri dengan plasma. Maka terjadi koagulase. Kalau positif tergumpal, kalau negatif tidak. Oke. Next. Kemudian ada namanya tes sensitivitas antibiotik. Ada 3 antibiotik yang dipakai. Bacitracin, novobiosin, dan optosin, ya. Ini dikatakan sensitif kalau daya hambatnya lebih dari 13 mm. Kalau novobiosin lebih dari 17 mm atau sama dengan. Optosin kalau lebih dari 14 mm. Next. Nah, ini bacitracin gambarnya. Kita lihat di sini. Yang ada halonya itu, kan ini tidak ada halonya. Ada halonya itu yang harusnya ada halonya seperti ini. Ini ada halonya. Halo itu kayak apa ya? Halo, mengerti halo kan? Yang kayak apa ya? Ada kayak ada biasanya bulan tuh ada halonya begitu. Mengerti halo kan? Jadi ada semacam lingkaran yang berbeda di sini. Karena dia menghambat, maka ada apa namanya? Koloninya yang di sini tidak tumbuh, yang di sekitarnya itu. Nah, itulah yang diukur diameternya 13 mm. Kalau kurang dari itu dikatakan negatif, resisten atau resisten, ya. Next. Nah, ini halonya lebih kelihatan ya. Kita lihat sini halonya. Ini tidak ada halonya kan? Jadi ini dikatakan sensitif, ini resisten. Ya. Ukurannya minimal lebih dari 17 mm baru dikatakan sebagai sensitif. Next. Ini lebih kentara halonya ini. Optosin test, ya. Jadi kita lihat sini, dia menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau lebih dari 14 mm ini anunya, size-nya, maka dikatakan sensitif. Next. Ini adalah tes lain.
oksidase, indol test, DNase test, mannitol test, dan tes fermentasi. Nanti dijelaskan kalau ada waktu. Next. Nah, ini adalah diagram yang penting, cukup membantu untuk menegakkan, mengetahui apa ini, apakah Staphylococcus, apakah Streptococcus, ya. Jadi semua yang tadi kita bicarakan adalah Coccus gram positif. Coccus itu apa? Bulat, ya. Jadi semuanya Coccus gram positif. Ada yang katalasenya positif, ada yang katalasenya negatif. Jadi kita tadi sudah tahu kan katalase itu apa? Menghasilkan bubble. Ya. Yang katalasenya positif adalah dua, Staphylococcus dan Micrococcus. Ya. Kalau yang katalasenya negatif, Enterococcus dan Streptococcus. Nah, kita sudah dapat katalase positif 2. Kita lihat lagi beta hemolisisnya. Kalau dia beta hemolisis, berarti dia Staphylococcus. Kalau bukan beta, selain itu berarti dia Micrococcus, ya. Kemudian beta hemolitis terbagi 2 lagi. Koagulase. Koagulasenya positif. Itu adalah aureus. Kalau koagulasenya negatif, dia adalah epidermidis dan saprophyticus, ya. Kemudian kita membedakan lagi ini 2. Novobiosin kita pakai. Novobiosin sensitif. Kalau misalnya dia sensitif dengan novobiosin, dia adalah epidermidis. Kalau bukan, saprophyticus, ya. Nah, ini lagi katalase negatif. Kita lihat lagi beta hemolisis atau alpha hemolisis atau gamma. Yang beta itu Pyogenes dan Agalactiae. Kalau alpha itu Viridans dan Pneumoniae, ya. Kalau gamma itu Enterococcus, ya. Kemudian beta hemoliticus terbagi 2 lagi. Kalau kita tes dengan bacitracin ternyata dia positif, berarti dia itu Pyogenes. Kalau resisten berarti dia Agalactiae. Kemudian yang alpha hemolisis, kalau dia resisten sama optosin, dia adalah Viridans. Kalau dia sensitif sama optosin, berarti dia pneumonia, ya. Itu saja sebenarnya. Tes-tes lain itu perlu ditahu juga, tapi ini intinya, ya. Nah, oke. Ini yang perlu dilakukan, ya. Jadi kita akan menggambar mikroskopis bakteri di lab, ya. Jadi ada yang pakai mikroskop, ada yang pakai gambar, ya. Kemudian kita akan mendeskripsi koloni.
Kemudian mendeskripsi tes biokimnya. Next. Jadi gambarnya untuk menggambar. Nah, untuk gambar ini banyak yang salah ya. Saya perhatikan. Kalau menggambar sesuatu, gambar intinya dulu. Jangan gambar arsiran ini dari sini, dari sini. Tidak. Gambar dulu intinya yang kita mau lihat. Bagaimana bentuk bakterinya. Setelah intinya digambar, baru gambar pinggir-pinggirnya begini. Kenapa? Karena kan ceritanya kita pakai pensil warna. Kalau kamu gambar begini-begininya, kalau kamu double dengan ini, dia tidak akan kelihatan. Ya. Jadi gambar dulu intinya, apa yang kamu mau intinya. Kemudian sudah intinya seperti ini, baru kamu gambar arsir latar belakangnya begini. Supaya tidak mengganggu apa sebenarnya yang kita mau lihat. Karena kalau kamu gambar pinggirnya dulu, kita fokusnya ke pinggirnya. Padahal intinya itu bakterinya, kan? Begitu. Ada yang tidak setuju? Atau setuju? Oh, oke. Kemudian next. Oke. Ini. Kemudian next lagi. Kemudian mendeskripsi koloni, ya. Jadi bentuknya bagaimana? Nanti kan ada koloni itu. Tunggu dulu, cari dulu gambar situ. Jangan. Itu ini saya. Nah, koloni itu bukan semuanya ya. Maksudku kayak ini. Ini bukan koloni nih. Koloni itu ada kayak bulat-bulat kecil. Itu koloni itu, ya. Jadi ini bakteri saja, bukan koloni, ya. Jadi kalau misalnya bagus anunya ini proses pembuatannya di atas ini padat seperti ini, kemudian makin ke bawah makin terbentuk bulat-bulat. Nah, itulah koloni, ya. Bukan di atasnya yang koloni, tapi bawahnya, ya, seperti itu. Nah, ini ya yang tadi. Jadi kamu gambar bentuknya, tepinya, permukaannya, elevasinya, warnanya bagaimana, hemolisisnya bagaimana, ya. Next. Kemudian tes biokimia. Jadi yang tadi saya jelaskan, kamu lihat katalasenya positif atau negatif. Koagulasenya positif atau negatif. Fermentasi nanti dijelaskan kalau ada waktu. Basitrasinya nofobiosin dan optosin, ya. Ini yang tidur tadi. Kenapa tidur? Mengantuk ya? Tidur. Ada yang mau bertanya? Yang tidak jelas, ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Oke, Dok, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, nama saya Adina Nurkalbir Snedi dengan stempuk akhir 163. Tapi Dok, tadi yang kita jelaskan itu tes biokimia itu hanya ada 4, di mana tes DNA-nya itu dimasukkan di tes yang lain, Dok. Sedangkan di penuntun itu tes biokimia itu termasuk juga DNA itu, Dok. Mohon arahan dan bimbingan. Ya, yang saya jelaskan tadi cuma yang paling inti ya. Maksudnya untuk membedakan keempat atau kelima bakteri tadi, cukup 4 itu saja ya. Tapi memang perlu ditahu tes yang lain yang saya akan jelaskan. Kalau memang ada waktu, saya akan jelaskan segera ini ya. Oke, jadi kita masih punya waktu, jadi kita bisa ke sana. Nah, ada juga namanya tes oksidase ya. Jadi sebenarnya kalau kamu mau membahas semuanya, ada mungkin lebih 30 tes biokim. Kalau kamu mau tahu ya. Belajar sendiri saja ya. Kalau misalnya mau itu, tidak ada waktu untuk bahas semua. Nah ini, oksidase tes lumayan sering bahas, tapi apa namanya, tidak terlalu penting untuk mendiferensiasi bakteri kelima bakteri ini ya. Jadi yang positif akan menghasilkan warna ungu, yang negatif tidak berubah ya. Jadi bakteri yang ada bakteri yang mengandung sitokrom oksidase. Nah, bakteri itulah yang akan memberikan oksidase positif. Jadi oksidase positif terjadi. Jadi bakteri akan mentransfer elektron. Elektron itu sederhananya adalah hidrogen, sederhananya. Memang beda, tapi sederhananya itu hidrogen dia akan ketemu dengan O2 ya. Jadi proses hidrogen menjadi O2 dimediasi oleh sitokrom oksidase ini yang ada pada bakteri. Kalau dia tidak mengandung sitokrom oksidase, tidak akan terbentuk H2O2 dan H2O ini. Tapi kalau dia mengandung, akan terbentuk H2O2 dan H2O. Nah, penandanya terbentuk H2O2 atau H2O ini adalah warnanya ungu, seperti itu. Karena ini pakai reagen, ya. Pakai reagen sudah spesifik. Kalau dia ada ini, maka akan jadi otomatis warna ungu, gitu. Ada juga namanya tes indol ya. Tes indol itu positifnya itu merah, cincin merah. Kalau negatif itu tidak merah ya. Jadi ada bakteri yang mengandung tryptophanes, panase ya. Ketika kita menanamnya di medium yang mengandung tryptophan, tryptophan itu asam amino. Karena dia mengandung tryptophanase, dia akan terbentuk indol. Tapi bakteri yang tidak mengandung tryptophanase tidak terjadi apa-apa. Nah, itu prinsipnya. Tapi tidak bisa langsung dilihat ada indol atau tidak. Harus dicampur dulu dengan reagen. Reagen Kovac baru terbentuk merah. Kalau tidak ada ini, biarpun ada indol tidak akan kelihatan ya. Next. DNA test ya.
Kita tahu bahwa setiap sel pasti ada DNA-nya. Ngerti? Tahu? Ya. Di dalam inti sel ada DNA. Di luar inti sel ada juga DNA, tapi DNA itu berupa DNA kecil, ya. Ada bakteri-bakteri yang bisa menghancurkan DNA. Kalau dia ketemu DNA, dia akan menghancurkan menjadi DNA kecil-kecil atau oligonukleotida, ya. Nah, ini adalah agar. Di dalam agarnya itu kita campur dengan DNA. Maksudnya sudah ada memang mediumnya yang ada DNA-nya di dalam. Ngerti? Kemudian kita tanam bakteri. Bakteri A, bakteri B. Kan? Ternyata bakteri A ini bisa menghancurkan DNA. Yang di ini buktinya. Nah. Ini tidak bisa. Tapi untuk melihat dia bisa menghancurkan DNA atau tidak, kita perlu tambahkan HCl. Kalau misalnya kita tidak tambahkan HCl, kita tidak akan kelihatan. Jadi HCl itu akan melisiskan DNA kecil, tapi tidak bisa melisiskan DNA besar. Di sini ada DNA-nya tapi besar. Makanya tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini DNA-nya jadi kecil. Ketika ditambahkan dengan HCl, DNA kecilnya itu hancur. Akhirnya menjadilah seperti ini. Mengerti? Next. Ini namanya tes mannitol, ya. Mannitol itu adalah garam, semacam garam konsentrasi tinggi, ya. Jadi ada bakteri yang bisa tumbuh di garam, suasana bergaram tinggi. Ada juga yang tidak. Nah, itulah yang bisa membedakan kita. Kalau dia bisa hidup di medium yang bergaram tinggi, mannitol, maka dia adalah bakteri jenis ini. Kalau dia tidak bisa, berarti bukan bakteri jenis itu. Kan seperti itu caranya. Nah, ini penandanya. Ini adalah positif yang kuning. Ketika dia bisa hidup, misalnya dia bisa bukan hidup sebenarnya, memfermentasi, ya. Jadi tetap bisa hidup, tapi dia bisa memfermentasi mannitol, ya. Jadi ketika dia memfermentasi mannitol, akan terbentuk asam di situ, ya. Nah, asam ini di sini di medium ini ada indikator. Kalau misalnya dia asam warnanya apa, basa warnanya apa, kan? Jadi kalau dia menjadi asam, otomatis dia akan berubah menjadi kuning. Kalau misalnya basah, dia tetap seperti itu, ya. Jadi ini adalah menjadi kuning berarti dia menghasilkan asam, berarti dia bisa memfermentasi mannitol, kan? Baru berarti dia adalah bakteri A karena dia bisa memfermentasi mannitol. Next. Ini tes fermentasi. Jadi apa namanya? Yang kuning ini adalah positif. Jadi kita lihat di sini, ya. Ada kuning dengan gas. Kita lihat ini ada gasnya. Ada merah. Sama prinsipnya dengan mannitol tadi. Tapi di sini fermentasi itu kita pakai karbohidrat. Jadi fermentasi itu ada beberapa. Ada fermentasi glukosa, fermentasi sukrosa. Jadi tidak bisa bilang satu saja. Mungkin ini adalah tes fermentasi glukosa, ya. Tapi nanti hasilnya serupa. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia bisa memfermentasi glukosa misalnya,
maka akan terbentuk gas. Asam akan terbentuk asam. Ada juga bakteri ketika bisa memfermentasi, dia juga menghasilkan asam dengan gas, ya. Jadi situ nanti dibedakan. Ini fermentasi tidak menghasilkan apa-apa, tidak melakukan fermentasi berarti negatif. Seperti itu. Sudah jelas yang bertanya tadi? Ada lagi yang bertanya? Catat nomor sepatunya supaya dapat poin ya yang bertanya. Nomor stambuknya. Ada lagi yang bertanya? Lima menit lagi. Ada yang bertanya? Masih ada waktu 5 menit. Sudah jelas? Kalau tidak bertanya itu ada 2. Mengerti sekali atau sama sekali tidak mengerti. Nanti saya akan menyebarkan link dari video ini, maksudnya direkam. Kalian bisa nonton lagi. Mungkin saya nanti akan update di sini ya. Kalian bisa lihat ya. Buat kalau misalnya mau menonton lagi, kalau misalnya mau mengingat lagi, merefresh. Kemudian mungkin nanti saya akan update juga contoh-contoh soal praktikum ya. Kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana nanti soalnya, bisa nanti dilihat ya. Nanti saya share linknya. Seperti itu. Oke. Kalau Anda ada yang mau bertanya mungkin bisa ditutup ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.